Hello, welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video kali ini kita sudah ditemani oleh Mas Tunggul Sediartono. Atau biasa dipanggil Mas Tato. Mas Tatung ini bersama dengan Dr. Siti Mansaro adalah pengelola dari Canine Kennel. Betul sekali. Kalau training nih Mas Tatung, Yang basic kali ya, Yang basic kali ya. kayak yang kayak sekolah lah. itu butuh berapa lama sih? Misalkan aku punya anjing baru nih, mau aku training di canine gitu. Kira-kira berapa lama? Ini pertanyaan yang sering sekali saya dapetin dan saya sering sekali tidak bisa jawab karena tergantung Anjingnya. balik lagi tergantung anjingnya. Oh, anjingnya bebal apa enggak gitu ya? Anjingnya bebel apa enggak? Betul. Mereka nangkepnya mudah apa tidak gitu. Kadang-kadang atau rata-rata lah ya rata-rata. Kalau di sini tempat kita itu 3 bulan mereka sudah bisa mengerti konsepnya sit down stay calm, itu mereka bisa. Tetapi kayak sit down stay calm-nya ini responsnya masih kadang-kadang on and off. Kadang-kadang responnya cepat, kadang-kadang lama. Maunya mereka ya? Masih maunya mereka. Mereka sudah mulai ngerti bahwa konsep itu gue harus melakukan sesuatu yang dia mau gitu. Tapi kadang-kadang dengan gangguan, dengan temen-temennya banyak yang godain, si cewek-cewek ini loops apa segala macem, mereka jadi yang kadang-kadang kayak distraksinya lebih besar. Tapi memang rata-rata sih kalau di kita 3 bulanan sudah banyak berubah. Sekolah-sekolah kan biasanya sekolah untuk anjing memang biasanya harus nginep gitu kan. Nggak boleh anjingnya dibawa pulang, takutnya ntar kalau dibawa pulang ntar ownernya ngapain, ntar berubah lagi apa yang udah diajarin, nggak masuk lagi, karena benar sekali. Pada saat mereka datang ke tempat yang baru, biasanya mereka lebih, saya nggak tahu istilahnya apa nih, tapi lebih pelangap-pelongo gitu. bingung ya. Bingung. Mereka butuh penyesuaian, butuh seseorang yang bisa ngasih mereka rasa nyaman. Itu didapetin dari pelatihnya, dari kita yang pelatih. Jadi pada saat mereka masih bengong-bengong begitu, kan kayak jadi apa ya? Kayak gue mesti ngapain sih nih? Gitu. Nah, gitu. Kita kasih arahan ke mereka. Ayo kita main. Jadi kita ngambil hatinya. Kita main, kalau lu duduk, gue kasih mainan. Kalau lu duduk, gue kasih treat. Kalau lu manis-manis, lu roll over apa segala macem, kita kasih treatnya gitu. Jadi mereka lagi bengong, lagi butuh seseorang. Kan nyariin ownernya nih, nyariin emaknya, bapaknya kan. Mana sih nih? Kok nggak datang gitu? Oh, yang ini ngajakin main nih tiap hari. Jadi mereka kita dapat momennya untuk ngajarin mereka. Beda halnya kalau kita ke rumahnya mereka. Kita datang, aku ke rumahnya Mbak Dela gitu ya. Terus si Os, ngapain lu di rumah gue nyuruh gue gitu kan? Gitu. Jadi dia punya, oh ini tempat gue nih, ngapain lu nyuruh gue gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi teritorialnya itu mereka udah tahu, orang gue biasanya jam segini lagi nonton Netflix, kenapa lu suruh gue kerja gitu. Tempat working itu jadi tempat netral gitu kan. Betul sekali, netral. Mereka juga nggak Belagu lah. Iya, nggak banyak polanya jadinya. Iya, nggak banyak tingkahnya. Nah, kalau untuk training nih, ngaruh nggak dari jenis rasnya? Misalkan yang golden lebih pinter, atau herder lebih pinter, atau misalkan cowok-cowok lebih bebal gitu. Ada pendapat seperti itu, Tapi kalau menurut aku ya, dari rasnya itu sendiri tuh sebetulnya ada yang lebih responsif, ada yang mudah, ada yang bebel. Kebawa ke rasa-rasa yang lainnya sama. Dari rasa itu biasanya kita sebagai manusia nerima informasi itu, kita masukin di otak kita. Ketemu anjing mix tackle sama apa gitu, wah ini susah banget nih ngelatihnya nih gitu. Udah stereotip ya? Stereotip kita yang kebawa. Jadi kita ngeblok. Pada saat kita ngeblok, mereka biasanya ngebaca. Kan mereka sensitif nih. Dong. Kita sedih, mereka tahu. Kita lagi senang-senang, mereka tahu. Kita sakit, mereka lebih banyaknya tahu.
orang yang dia tidak kenal ngelatih, rasanya ngeblok, lebih tahu lagi, makin susah lagi. Kita makin susah lagi. Ngapain sih? Ini orang udah nggak suka sama gue, nyuruh-nyuruh lagi. Ibaratnya begitu, ya kan? Ini guru udah galaknya minta ampun, setiap hari marah-marahin gue disuruh dikasih tugas apa segala macam gitu. Ngapain sih nih? Ibaratnya seperti itu. Jadi begitu kita ngeblok, mereka makin tambah ngeblok. Betul. Memang mereka punya tingkat intelijensi yang berbeda, tapi kayaknya kalau masalah masalah ras ya memang ada gitu, tapi sebetulnya nggak signifikan banget. Bad behavior apa yang menyebabkan anjing harus training? Kalau kita di sini lebih banyak owner yang baru punya anjingnya. Jadi masih polos-polos banget ya? Iya, entah itu polos papi atau entah itu si ownernya nganggap bahwa anjing ini masih polos, walaupun sebetulnya anjing itu anjing rescue yang udah 4 tahun di jalanan gitu. Udah membentuk lah karakternya. Sudah membentuk karakter. Misalkan anjingnya udah kebentuk nih karakternya, udah perangainya jelek gitu. Itu memang masih bisa dirubah walaupun dia udah 4 tahun misalkan. Tergantung banyak faktor. Yang perlu kita lakuin dulu adalah ini kita berusaha untuk memodifikasi behaviornya lagi si anjingnya. Yang satu lagi, orang-orang di sekelilingnya dia juga harusnya ikut membantu untuk merubah behaviornya. Anjing susah untuk jadi diem kalau dia lihat motor, dengar suara motor misalnya gitu. Ya kita pelan-pelan coba untuk ngerubah bahwa suara motor itu sebetulnya nggak apa-apa. Tapi pada saat itu juga kita harusnya bekerja sama dengan orang-orang yang lainnya. Misalnya di rumah gitu, udah dari sini mereka pulang ke rumah gitu. Pada saat ada suara motor, anjing ini harus diawasin supaya dia tidak melakukan hal yang tadinya kita nggak kepengen dia ngelakuin. Misalnya dengar suara motor gonggong loncat pengen keluar lewat jendela atau nabrak pintu, garuk-garuk sampai dia luka sendiri gitu misalnya gitu. Berarti pada saat ada suara motor, orang di rumahnya udah harus waspada bahwa anjing itu akan ngelakuin itu. Kita udah nenangin anjingnya duluan. Kita mengantisipasi sebelum kejadiannya terjadi, kita udah harus jaga dulu, siap dulu. Kalau misalnya itu semuanya bisa ngebantu, ya perilakunya, behaviornya pasti bisa berubah. Tapi kalau misalnya kita lengah, ya akan lebih susah buat mereka untuk berubah karena mereka sendiri butuh bantuan kita gitu. Berarti sama dong kasusnya, misalkan udah di training basic training nih, sit down, stay gitu. Itu di sini udah lancar lah ceritanya. Pas pulang nggak dipraktekin di rumah, lupa. Ya biasanya sih 2 minggu pertama masih oke. Terus masuk ke minggu ketiga udah mulai ngengok. Terus kesananya ya udah lupa lagi. Gue disuruh sit, tapi gue nggak mau sit, nggak diapa-apain, nggak dikoreksi gitu. Jadi dia nganggep nggak apa-apa. Dia akhirnya nganggep bahwa nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kita bilang sit, dia nggak mau sit, kita bantuin dia untuk sit. Kita posisikan dia pada posisi duduknya. Di rumah kita udah bilang sit, tapi dia nggak mau, kita nggak bantuin, kita biarin. Kita malah ngulang lagi, sit, tapi dia nggak mau ngelakuin, ya dia lama-lama oke, sit mean gue boleh ngapa-ngapain semau gue gitu. Jadi yang tadinya sit itu harus duduk, dia dengar kata yang sama, ngertiinnya jadi berbeda. Karena kita nggak ngebantu gitu. Jadi walaupun udah di training, udah katam nih, udah lulus, tetap ownernya di rumah harus diulang-ulang lagi. Terus terang kita biasanya di sini malah lebih sulit untuk memberitahu, mengedukasi owner-ownernya daripada ke peliharaannya. Karena mungkin kembali lagi ya, anjing itu kan hewan yang rutinitas. Benar. Semakin sering dilakukan mereka semakin ingat gitu. Iya, betul. Kalau nggak dilakukan ya bisa lepas lagi. Betul. Itu tadi nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya tuh. Ada nggak sih anjing yang bebel gitu? Semakin mereka bebel, kita jadinya harusnya kita semakin banyak ngasih dia kesempatan buat ngingetin terus gitu, supaya dia lebih ingat. Tapi kalau kita udah nyerah duluan, ya mereka
oke, denger napas panjang berarti udah stop nih gitu kan. Iya. Dari ownernya sendiri, maksudnya karakteristik owner. Jadi kalau kita ngomongin training, perilaku anjing itu kan sebenarnya nggak bisa lepas dari ownernya juga ya. Betul. Nah, ownernya ini juga pernah nggak sih Mas Tatung ini sebagai pengurusnya Canine ini ngasih tahu juga supaya owner itu berubah gitu. Mungkin tadi yang dari ownernya kita berusaha sebisa mungkin untuk membagi pengetahuan kita ya, pengalaman kita bagi ke ownernya juga. Tapi kalau di kita memang anjingnya di sini kita minta ownernya atau siapapun di rumah yang yang akan ngehandle anjingnya untuk datang paling nggak seminggu sekali kita latihan sama-sama. Sebelum pulang nih. Sebelum pulang, ya. Jadi misalnya mereka rencana 3 bulan di sini, ya silahkan datang seminggu sekali kita latihan sama-sama. Jadi di situ kita bisa ngobrol sama yang punya juga kan. Di rumah mereka kayak gimana gitu. Informasi ini kan kita mesti dapetin. Beda halnya dengan basic obedience ya. Basic obedience kan biasanya kayak kita dapet memori kosong gitu. USB memori kosong, ya kita tinggal isi. Terus ownernya kita kasih edukasi juga sama ownernya. Bapak Ibu kalau mau nyuruh mereka duduk, yang kita ajarin seperti ini gitu, supaya dia respons. Mungkin nanti akan dirubah caranya kalau anjingnya udah respons, ya nggak ada masalah. Contohnya misalnya dari di sini kita bilangnya kita ngajarin pakai bahasa Inggris misalnya gitu, di rumah mereka mau rubah pelan-pelan dirubah pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu, ya terserah aja. Tapi kan konsepnya kita udah kasih tahu, kalau sit diinin dulu Bu, kalau misalnya nggak mau di pantatnya tolong dibantuin, atau kita pancing pakai makanan, nanti kalimatnya lama-lama baru kita rubah. Oke, itu tadi kita sudah bahas kurang lebih mengenai training dengan Mas Tatung. Semoga berguna ya buat kalian. Kalau misalnya kalian punya pengalaman cerita, boleh nih share juga di komen di bawah gimana sih pengalaman kalian, atau mungkin kalau mau tanya nih ke Mas Tatungnya sendiri gimana sih untuk cara training yang baik itu seperti apa gitu, boleh juga komen di bawah. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian. Gue Edo, Gue Dela. ini Mas Tatung. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wuh. Bye. Mas Tatung ini bersama Dr. Siti Maesaro adalah pengelola dari Canine Kennel Kalau saya punya lucu ya. Iya, golden.